Halo teman-teman, ini Tania. Aku copywriter dari Melon Branding. Nah, pertama-tama aku mau nanya dulu nih, kalian tahu nggak nih, apa sih itu branding? Nah, branding itu tuh sebenarnya gimana cara aku, kamu, dan orang-orang di balik brand itu untuk membentuk persepsi dari suatu brand di kepala audiens. Nah, sebenarnya sih pada dasarnya branding itu adalah sebuah proses membangun dan mengolah persepsi di kepala audiens tentang merek yang kita kelola. Persepsinya itu tuh sendiri bukan cuma soal slogan, logo, atau iklan yang kita buat, tapi lebih dari itu. Branding itu tuh adalah cerita yang kita sampaikan di dalam suatu brand atau pengalaman yang kita berikan agar audiens itu merasa terhubung pada kita. Cara penyampaiannya itu disebut brand communication. Brand communication itu sendiri tuh mencakup dari visualnya, konten yang kita buat, terus narasinya pasti, bahkan tuh layanan-layanan pelanggan atau layanan brand yang kita punya gitu. Semua elemen ini berkontribusi dalam bentuk persepsi di mata dan kepala audiens kita. Nah, tapi tuh dalam copywriting sendiri tuh ada beberapa kesalahan dari segi branding yang bisa bikin persepsi kita tuh jadi beda gitu di audiens. Jadi ada 5 kesalahan yang bakalan aku paparin setelah ini. Yang pertama, itu tuh nggak memahami audiens. Kalau misalkan kamu nih nggak tahu audiens kamu siapa, audiens dari brand ini siapa, gimana kamu bisa nulisnya? Yang pertama itu yang harus kamu lakuin adalah riset. Jangan pakai asumsi. Kamu juga bisa nanya loh ke brand yang kamu pegang, atau kayak klien yang kamu pegang, sebenarnya menurut mereka siapa sih customer-nya? Atau misalkan, siapa sih orang-orang yang emang sering beli ke sana? Nah dari situ kita tuh bisa tahu sebenarnya audiens kita ini siapa. Jadi tuh ini tuh nggak boleh banget kalau misalkan kita nggak tahu audiens kita siapa. Nah makanya di awal tuh penting banget buat kita bikin buyer persona. Nah apa sih buyer persona? Buyer persona ini nih mencakup detail-detail dari si audiens kita ini. Dari mulai gendernya pertama pasti, terus umurnya juga, terus demografisnya, terus perilakunya dia tuh apa, habitnya, kebiasaannya, kesukaannya, terus kayak habit saat membelinya juga. Terus misalkan tujuan dari dia membelinya tuh apa. Ya hal-hal itu yang harus kamu tahu dulu nih sebelum kamu bisa nulis konten. Nah jadi kalau misalkan kamu belum tahu audiens kamu, lebih baik kamu riset dulu ya. Yang kedua, nggak konsisten. Ini tuh tentang gimana cara kita bicara kan, cara kita berkomunikasi sama audiens kita. Misalkan, aku tuh setiap hari ngomongnya pakai aku kamu gitu ke orang lain, tapi tiba-tiba aku ngomongnya pakai saya, formal banget gitu ke semua orang. Itu kan jadinya aneh ya kelihatannya. Kayak ini orang lagi kenapa, atau ini tuh beneran tadinya bukan. Nah, orang-orang, audiens ini tuh bakalan juga ngerasa kayak gitu loh ke brand kamu kalau misalkan kamu tuh nggak konsisten dalam menulisnya. Jadi kalau misalkan kamu emang dari awal udah ngerasa, oh audiens ini tuh cara berbicaranya kayak gini, pakainya misal semi formal atau formal, pakainya kamu, pakainya anda, terus misal bisa juga mixing pakai bahasa Inggris atau segala macamnya. Nah itu tuh aturan-aturan itu tuh jangan sampai dilepas gitu. Harus ingat terus ketika kita menulis, jangan sampai ada hal-hal yang kayak jadi miss gitu. Misal aku nulis ke suatu brand kesehatan, dimana biasanya aku nulisnya pakai anda dengan bahasa semi formal cenderung formal. Nah, ketika aku tiba-tiba ngomong pakai kamu, yang pasti tuh jadi kayak ngerasa ini bener gak sih di sini? Ini salah posting gak sih? Atau kayak kok tadinya kayaknya nggak kayak gini deh. Atau misalkan bisa juga kayak, oh emang brand kesehatan ngomongnya kayak gini ya segala macam. Nah hal-hal kayak gitu itu harus banget kita hindarin. Makanya kita harus konsisten dari awal sampai akhir. Kayak gitu. Konsistensi ini juga penting banget nih buat membangun persepsi yang kuat di brand kita. Yang ketiga, over promise atau terlalu banyak janji. Ini kesalahan klasik banget sih. Maksudnya kayak misalkan kamu ngejanjiin kalau misalkan kamu pakai produk kita, kamu bakalan bisa misal mencerahkan wajah dalam 1 minggu gitu. Ya itu suatu hal yang muluk-muluk aja gitu sebenarnya. Jadi jangan pernah kita kasih promise ke audiens kita itu cuma buat narik mereka gitu. Karena pada akhirnya ketika produk kita atau layanan kita itu nggak berhasil di mereka, nanti mereka tuh punya persepsi yang lain gitu loh. Oh ternyata brand ini tuh bohong loh, atau kayak iya aku udah pakai produk ini sekian lama dan gak ada hasilnya gitu, padahal mereka bilangnya kayak gini
kayak gitu. Nah, overclaim, overpromise ini tuh kayak mending dihindari banget sih, jangan sampai kayak gitu. Nah, biasanya kata-kata yang bisa kita hindarin itu tuh misalkan kayak ada kata pastinya atau kayak kata dijamin kayak gitu. Nah, daripada menggunakan kayak kata pasti, dijamin, yakin banget bakalan bisa dalam segini kayak gitu. Itu jangan banget gitu. Jangan sampai pakai yang kayak gitu. Kamu bisa banget pakai kata-kata lain kayak membantu atau berpotensi gitu. Misalnya kayak produk kami tuh bisa membantu kamu untuk menjadi lebih percaya diri kayak gitu. Karena kandungan yang kami punya itu mempunyai vitamin apa-apa kayak gitu. Itu kayak ya udahlah jangan overclaim, buat apa sih gitu kan. Kayak kamu tuh kayak ngasih janji palsu loh ke audiens kamu, jadi mending dihindarin aja ya. Yang keempat ada mengabaikan value dari brand yang kamu tulis. Wah, ini jangan sampai sih, karena ya setiap brand itu punya value-nya masing-masing. Mereka punya background-nya masing-masing. Sebuah brand itu berdiri, pasti mereka punya background-nya masing-masing dan value yang pengen mereka bawa. Nah, kalau misalkan kamu sampai nggak ngeluarin value yang mereka ingin bawa, gimana caranya buat audiens tuh tahu gitu value yang emang si brand ini pengen kasih tahu ke orang luar gitu. Yang pastinya ya tanya langsung ke brandnya. Biasanya kalau misalkan kita sendiri tuh ada sesi tanya jawab pasti di awal, sesi Q&A. Nah, itu tuh di awal itu tuh digunain banget gitu. Apa sih value yang mau dikasih dari brand ini? Background-nya tuh gimana sih? Nah, jadinya ketika kita nulis, kita tuh udah tahu, oh berarti brand ini tuh punya value ini, background-nya gini. Jadi kita bisa nulis yang selaras gitu sama brandnya. Nah, jadinya persepsi yang dibangun di mata audiens juga akan lebih dalam nih. Mereka juga jadi tahu cerita-cerita apa aja di balik si brand tersebut. Gimana awal mulanya dia berdiri, gimana sampai sekarang, apa goals-nya, apa value-nya dia. Sebenarnya dia tuh bukan cuman produk fashion biasa loh gitu. Misalkan dia awalnya berdiri karena pengen support women. Bisa jadi gitu, women support women atau something like that. Itu loh, jadi kayak hal-hal yang emang bernilai gitu dari sebuah brand, dan hal-hal itu yang bakalan kita kasih nih ke audiens kita. Kalau misalkan gede itu ya gimana gitu, orang-orang akan kenal kita ya kayak oh ya udah dia produk fashion biasa, dia produk layanan masyarakat biasa segala macam, kayak gak ada bedanya dong sama kompetitor. Yang kelima dan terakhir ada gak keep up sama tren. Ini kalau di dunia agensi digital itu penting banget sih buat keep up sama tren kan. Tren ini tuh berubah dengan sangat cepat, kayak rasanya tuh ditinggal tidur doang, besoknya tuh udah berubah lagi gitu. Kayak buka aplikasi terus-terusan juga ngerasa ketinggalan sama tren. Iya, emang kayak gitu. Tapi gimana caranya buat kita tetap keep up sama tren yang relevan nih sama brand-brand kita. Misalnya ada update terbaru soal kesehatan. Ketika kita megang satu brand kesehatan, berarti kita harus tahu nih. Atau misalkan buat produk fashion. Fashion tuh sekarang misalkan lagi pakainya yang kayak gimana sih? Orang-orang tuh lagi sukanya yang apa sih? Orang-orang tuh lagi sukanya tuh tema-tema yang kayak gimana sih? Nah, hal-hal yang ini tuh yang bisa kita bawa nih ke tulisan kita. Jadi nantinya orang kayak ngerasa relate, oh iya, aku pernah baca ini nih di mana gitu, di tempat lain. Tapi ketika dia baca di tempat kita, atau dia lihat di tempat kita, dia ngerasa oh iya relate banget, emang sekarang tuh lagi kayak gini ya, kayak oh berarti brand ini juga bakalan keep up nih sama tren yang emang dibuat. Jadinya ketika kita keep up sama tren yang sedang muncul, yang sedang ada di permukaan, kita tuh jadi tetap relevan gitu sama audiens kita. Makanya persepsi mereka sama kita tuh tetap akan sama gitu, nggak berubah. Oke, mungkin segitu dulu dari aku ya. Sejujurnya kayak bingung menentukan tema apa yang cocok nih buat dibawa di monologku hari ini. Tapi kalau misalkan kalian punya tema bahasan lain yang pengen kalian tahu, kalian boleh banget komen di bawah, dan kita bakalan bacain satu-satu komennya. Jadi jangan khawatir. Dan sekian, dadah.